Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agroliterasi. Ya, pada video kali ini kembali kami hadir tentunya untuk memberikan informasi seputar kegiatan beternak entok. Untuk video kali ini sesuai dengan judul, kita akan membahas tentang salah satu strategi yang dapat kita lakukan untuk bisa beternak entok dengan cara hemat. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa pakan merupakan salah satu unsur modal yang sangat banyak menyita biaya untuk kegiatan beternak entok. Ya, sehingga apabila kita tidak cerdas di dalam mensiasati hal tersebut, maka bisa jadi pakan merupakan biaya yang paling banyak yang kita keluarkan di dalam kegiatan beternak entok ini. Ya, jadi untuk mensiasati hal tersebut, makanya kita dapat melakukan beberapa hal. Salah satunya itu adalah dengan cara kita mengembangkan beberapa jenis pakan alternatif. Ya, kita bisa mengembangkan dalam artian kita bisa membudidayakan maupun kita memanfaatkan bahan-bahan yang sebenarnya sudah tidak terpakai, yang bisa dikatakan sebagai limbah, untuk kita jadikan sebagai pakan alternatif untuk ternak entok. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa jenis potensi yang bisa kita kembangkan menjadi pakan alternatif untuk ternak entok. Ya, yang pertama itu adalah tanaman asolla. Tanaman asolla kita pahami sebagai salah satu pakan alternatif yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik. Di samping itu, tanaman asolla ini sangat mudah untuk kita budidayakan. Sangat mudah untuk kita budidayakan serta memiliki kecepatan pertumbuhan yang sangat baik, sehingga tidak butuh waktu lama untuk mengembangkan tanaman ini. Tanaman asolla merupakan tumbuhan yang hidup terapung di air yang dapat kita kembangkan dengan menggunakan berbagai jenis wadah. Ya, baik itu kolam plastik, kolam terpal, kolam beton, kolam tanah. Bahkan asolla bisa juga kita budidayakan dengan menggunakan wadah yang tidak terpakai, yang cukup mampu untuk menampung air. Ya, kemudian yang kedua yang kita bisa kembangkan adalah jenis hijauan yang lain seperti daun pepaya. Jadi kita bisa menanam pohon pepaya di samping kita memanfaatkan buahnya. Dan pepaya merupakan salah satu pakan alternatif yang sangat disukai oleh ternak entok. Bisa kita kembangkan dengan memanfaatkan lahan yang berada di lingkungan sekitar kita. Bisa juga kita kembangkan pakan hijauan yang berupa tanaman indigofera. Ya, jadi tanaman indigofera ini sangat baik kita jadikan sebagai salah satu pakan alternatif untuk menghemat pengeluaran biaya dari kegiatan beternak entok. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi indigofera bisa kita berikan pada ternak entok baik dalam keadaan segar, bisa juga kita berikan dalam bentuk tepung. Tentunya melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Jadi tanaman asolla kita jemur terlebih dahulu, setelah itu kita bentuk atau kita olah menjadi tepung daun indigofera. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, kemudian kita juga bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita yang sebenarnya sudah tidak terpakai, namun masih mampu atau masih bisa kita manfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ternak entok.
Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ternak entok walaupun memiliki porsi makan yang memang cukup besar, apabila kita bandingkan dengan jenis-jenis unggas yang lain, namun satu kelebihannya itu adalah bahwa ternak entok ini dapat menerima berbagai jenis pakan. Ya, artinya tidak susah bagi kita untuk mencari sumber alternatif pakan untuk ternak entok. Ya, salah satunya itu adalah limbah pasar. Ya, jadi kita bisa berikan dalam bentuk limbah sayuran misalnya. Limbah sayur itu cukup banyak di pasar, biasanya cuma dibuang secara percuma. Itu bisa kita manfaatkan menjadi pakan entok alternatif. Ya. Berikutnya, jenis limbah pasar juga yang bisa kita manfaatkan itu adalah limbah ikan. Ya, limbah ikan yang biasanya sering menimbulkan bau yang kurang sedap yang berasal dari pasar ya. Itu ternyata bisa kita manfaatkan. Kita bisa manfaatkan limbah ikan yang biasanya berupa tulang ikan, sirip, insang, kepala ikan, kulit udang, kepala udang dan sebagainya. Itu ternyata sangat digemari oleh ternak entok, sehingga dapat kita campur dengan jenis pakan yang lain untuk kita jadikan sebagai pakan alternatif untuk ternak entok. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, mungkin ini salah satu strategi yang dapat kita lakukan untuk berternak entok dengan cara hemat, yaitu dengan cara memanfaatkan serta mengembangkan jenis-jenis pakan alternatif yang ada di sekitar kita. Bisa kita dapatkan dengan harga murah, bahkan bisa juga kita dapatkan secara gratis. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.